warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan anugerahnya sehingga pada malam hari ini kita bisa menghadiri acara majelis ilmu dalam rangka mencari ridhonya Allah. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ahum, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan atas kehadiran Bapak Ibu hadirin semuanya, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Kita lanjutkan kajian Sahih Al-Bukhari, masih di Kitabus Shalah yang ke-47, nomor hadis 426. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu at-tayammuni fi dukhulil masjid wa ghairihi. Babnya mendahulukan kanan dalam masuk masjid dan selainnya masjid. Jadi kaki kanannya masuk duluan. Wakana, dan ada siapa Ibnu Umar iku yabda'u memulai siapa Ibnu Umar birijlihi al-yumna dengan kakinya yang kanan. Ibnu Umar ini adalah seorang sahabat yang mulia yang beliau terkenal sebagai salah satu sahabat yang sangat mengikuti sunnah. Ketika beliau mengerjakan ini, maka beliau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Umar ketika dia masuk masjid, maka kaki kanannya yang duluan. Fa'idza kharaja, maka ketika keluar siapa Ibnu Umar, bada'a birijlihi al-yusra, maka dia memulai dengan kakinya yang kiri. Nah, ini kebalikan ketika kita keluar masuk kamar mandi. Kalau kamar mandi itu masuk dengan kaki kiri duluan, keluarnya dengan kaki kanan. Kalau masuk masjid, kanan dulu baru kalau keluarnya kiri. Dan Haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Syu'bah al-Ash'ath ibn Sulaimin an-Nabi al-Masruq an-Aisyah qalat, berkata Aisyah, karena ada siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yuhibbu at-tayammuna. Nabi senang memulai atau mendahulukan kanan. Ma istata'a, apa yang mampu siapa Nabi. Artinya Nabi berusaha selalu mendahulukan bagian kanan. Fi sya'nihi, dalam kelakuannya atau perbuatannya, kullihi, semuanya. Fi tuhurihi, dalam bersucinya, wa tarajjulihi, dan bersisirnya, wa tana'ulihi, dan bersandalnya. Ya, Nabi mau pakai sandal kanan dulu, pakai sepatu kanan dulu, bersuci didahulukan yang kanan, ya. Kemudian menyisiri rambut bagian kanan dulu, ya. Kalau ada orang kadang-kadang nanya ke saya, Ustaz, kok jenengan pakai tangan tak lazim? Lazimnya orang pakai pakai jam itu tangan kiri, gitu. Saya bilang saya berusaha mendahulukan kanan. Justru kalau saya pakai tangan kiri itu bingung saya. Jadi sudah kebiasaan dari dulu pakai kanan, itu mau ke kiri bingung. Ternyata secara psikologi beda. Secara psikologi, orang yang pakai tangan kanan itu biasanya dia selalu mengukur perbuatannya dengan waktu dan terbiasa disiplin.
katanya begitu. Oh gitu ya. Ya, Allahu alam dengan yang terjadi dengan saudara-saudara kita. Namun itu bukan menjadi hal yang kemudian kalau tangan kiri tidak sesuai sunnah gitu ya. Karena jam itu tidak ada sunnahnya, itu urusannya sebenarnya adalah dengan muamalah manusia, kebiasaan manusia. Babun bab hal basyu kuburu musyrikil jahiliyah. Apakah kuburannya orang musyrik di zaman jahiliyah itu boleh digali? Wa yuttakhadhu makanuha masajida, dan bekas kuburannya itu digunakan sebagai masjid. Ada kuburannya orang-orang musyrik digali, dipindahkan, kemudian di situ dijadikan masjid. Boleh apa tidak? Di daerah Malang itu saya dekat rumahnya mertua itu kuburan. Ya ada beberapa warga yang dibongkar terus dijadikan pemukiman. Ya, ini sekarang boleh enggak itu dijadikan masjid? Liqaulin Nabi, karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahud, Allah melaknati orang-orang Yahudi, ittakhadhu, mereka menjadikan kubur anbiya'ihim, kuburan nabi-nabi mereka, masajida, sebagai masjid. Allah melaknat orang-orang Yahudi yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Jadi namanya kuburan itu jangan sampai dijadikan sebagai masjid yang di situ dipakai sujud, dipakai sholat dan sebagainya. Karena itu dilaknat oleh Allah sebagaimana orang-orang ya Yahudi. Wa ma yukrahu minas sholati fil kubur, dan dibencinya, makruhnya sholat di kuburan. Meskipun di situ ada masjid, tapi di kuburan. Wara'a Umar Anas bin Malik yusolli inda qabrin. Ya. Suatu saat Umar bin Khattab melihat Anas sholat di kuburan. Faqala, maka berkata siapa Umar, al-qabra al-qabra, walam ya'murhu bil i'adah. Umar hanya memberitahu Anas bahwa kuburan itu kuburan, jangan dipakai sholat. Namun Umar tidak memerintahkan Anas untuk mengganti sholatnya. Jadi sholatnya karena dia faktor tidak tahu itu tetap sah. Namun makruh ya, dibenci sholat di kuburan. Nah, ini kadang-kadang berbahaya di zaman sekarang ya. Haddatsana Muhammad ibnu Muthanna qala haddatsana Yahya an Hisham qala akhbarani Abi an Aisyah anna Umma Habibah wa Umma Salamah zakarata, menuturkan keduanya kanisatan, pada gereja, ra'ainaha bil Habasyah, yang mereka lihat di tanah Habasyah. Jadi Ummu Habibah dan Ummu Salamah melihat ada gereja yang indah di Habasyah, daerah Afrika. Fiha tasawir, di dalam gereja itu ada patung. Ya, biasanya memang gereja ada patungnya yang menambah rasa religi di situ. Badzakarata alin Nabi, maka keduanya Ummu Habibah dan Ummu Salamah bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala inna ulaika idza kana fihim ar-rajulu as-salih, ya, sesungguhnya mereka itu, kata Nabi, ketika ada laki-laki yang solih di kalangan mereka, famata, maka rajul itu wafat, banau ala qabrihi masjidan, maka mereka membangun masjid di kuburan itu, wasawwaru fihi tilka suwar, dan mereka membuat patung di masjid itu, ya, seperti itu. Jadi misalnya yang meninggal A, nanti dibuatkan patungnya A di kuburannya situ.
Faulaika sirarul khalqi indallah yaumal qiyamah. Mereka ini adalah sejelek-jeleknya makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Ini perlu dipahami Bapak Ibu sekalian. Ini cerita tentang awal mula kesyirikan dimulai. Jadi awal mula kesyirikan dimulai itu sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihi salam. Ketika itu ada 5 orang, ya, ada 5 orang soleh yang hidup sezaman dan mereka ini selalu menjadi tokoh agama yang menjadi panutan, ya, di kaumnya Nuh itu. Nah, suatu saat mereka kemudian wafat, satu persatu wafat. Ada yang menerangkan bahwa mereka wafat secara bersamaan, ada yang menerangkan satu persatu wafat. Nah, ketika wafat ini kemudian mereka dikuburkan di suatu kompleks atau suatu tempat gitu. Nah, ternyata iblis ini datang, ya, memberitahu kepada kaumnya orang-orang soleh, apakah kalian akan membiarkan orang soleh yang meninggal ini hilang begitu saja? Apa tidak sebaiknya dibuatkan gambar yang paling tidak orang bisa melihat ini loh orangnya gitu, supaya generasi yang akan datang itu mengenang orang ini pernah ada dan jadi penyemangat. Itu toh. Nah, sekarang diikuti orang Islam, ya, kuburan di situ ada fotonya. Jadi setelah itu generasinya berlalu datang lagi. Jangan cuma gambar, kalau bisa patung yang lebih mirip lah. Gambar kan cuma datar ini, patung mirip lebih bagus lagi. Saya bikin. Nah, sekarang ada banyak orang-orang yang bikin patung-patung, ya, untuk mengenang. Datang lagi berikutnya. Kalau kamu sholat atau berdoa kepada Allah, iya kamu datang ke kuburan itu biar bisa ngelihat betapa mereka ini orang yang soleh, sehingga kamu punya semangat untuk berdoa. Doanya pada Allah, cuma itu sebagai penyemangat aja bahwa mereka ini panutan kita. Datang mereka ke masjid, atau ke kuburan, melihat patung sambil berdoa, tapi doanya pada Allah. Generasi berganti. Nah, iblis itu nih memasukkan pengaruhnya itu tidak langsung. Kalau kalian ini kan orang-orang yang penuh dengan dosa, kalian ini penuh dengan dosa, kira-kira ya tidak diterima doamu sama Allah. Ya mintalah perantara kepada patung ini. Patung ini kan orang-orang solih, ya. Minta perantara, wahai ini doakan saya kepada Allah. Karena mereka orang suci, orang wali, dekat dengan Allah. Mereka datang ke sana dan melakukan itu. Terakhir mereka adalah Tuhan yang disembah. Akhirnya mereka menyembah patung. Nah, kalau kita melihat, ya, bahwasanya kullu naba'in mustaqarrun, setiap cerita itu akan berulang. Kita lihat saja, ya, awalnya ada kuburan, ya biasa kuburan begitu. Lama-lama ada foto di sini, lama-lama ada patung di sini. Lama-lama kita berdoa hanya untuk penyemangat aja, ya. Lama-lama berdoa kepada yang ada di kuburan supaya sampai kepada Allah, jadikan wasilah. Yang terakhir nanti yang nyembah itu. Ini sama, cerita itu akan berulang. Cerita itu akan berulang. Nauzubillah min dzalik. Kata Rasulullah, mereka orang-orang yang membuat patung, membuat masjid di kuburannya para nabi, lalu bikin patung, ya, adalah sejelek-jeleknya makhluk di hari kiamat. Kenapa? Karena mereka lah jadi cikal bakalnya orang menyembah selain Allah. Bahkan di hari kiamat nanti patung-patung itu akan disuruh minta nyawa kepada orang yang bikin. Ini panjenengan jadi tukang, jangan mau sekali-kali menggarap patung. Nanti di akhirat bahaya ya. Di akhirat jadi bahaya ya, disuruh menghidupkan. Nah, ini itu alasan bahwa tidak boleh
bikin masjid di kuburan, nggak boleh sholat di kuburan. Yang boleh itu hanya sholat jenazah. Kalau misalnya panjenengan telat datang misalnya, sudah tidak nemoni mungkin dari luar kota, kemudian jenengan sempatnya orangnya sudah dikubur, jenengan belum sholat, nanti sholatnya di kuburan itu, di kuburannya boleh. Haddatsana Musaddadun qala haddatsana Abdul Warid an Abi Tayyah an Anas qala, berkata Anas, qadima an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Suatu saat Nabi datang ke Madinah. Fanazzala ala a'lal Madinah, maka Nabi bertempat di dataran tingginya Madinah, fi hayyin, dalam sebuah desa, yuqalu lahu Banu Amr ibni Auf. Desa itu namanya Banu Amr bin Auf. Memang di Arab sana dulu zaman Nabi itu desanya diberi nama keluarga besar yang ada di situ. Misalnya Banu Amr. Nanti sukunya juga suku itu, sukunya Aus, sukunya ini. Itu sebenarnya nama dari nenek moyang mereka sebenarnya. Nah ini, jadi Nabi tinggal di sebuah desa yang disebut Banu Amr bin Auf. Artinya di situ adalah keturunannya Amr bin Auf. Fa'aqama, maka menetap siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam fihim, di kalangan mereka, arba'a asyarata lailah. Nabi kemudian tinggal di sana selama 14 malam, 2 minggu. Tsumma arsala ila Bani Najjar, lalu Nabi mengutus kepada Bani Najjar. Faja'u, maka datang mereka, mutaqallidi as-suyuf, dengan mengalungkan pedang. Kani, seakan-akan sesungguhnya aku anzuru, melihat aku, ila Nabi, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala rahilatih, ala rahilatih, di atas kendaraannya. Wa Abu Bakar ridfuhu, dan Abu Bakar sebagai boncengannya, Abu Bakar di belakangnya. Wa mala Bani Najjar, dan pembesarnya Bani Najjar, haulahu, di sekitarnya Nabi. Nabi dan Abu Bakar boncengan onta itu kemudian dikelilingi oleh Bani Najjar, dilindungi maksudnya. Hatta alqa bifinai Abi Ayyub, sampai Nabi sampai di halamannya Abu Ayyub. Wa kana yuhibbu ayyusolli, dan Nabi senang untuk sholat, haitsu adrakat sholat, di mana saja Nabi menjumpai sholat. Nabi itu sangat menghargai waktu sholat, dimanapun dia berada. Nek waktunya sholat ya sholat, tidak nunggu nanti aja, nanti sana sampai, enggak. Dimana dia mendengar azan, di situ dia sholat. Itu Nabi. Bahkan di hadis di bawahnya itu sampai ketika waktunya sholat, Nabi ada di kandang kambing, ya sholat di kandang kambing. Wa yusolli fi mara'idil ghanam, bahkan Nabi juga sholat di kandang kambing. Wa annahu amara bi bina'il masjid, dan Nabi memerintahkan untuk membangun masjid. Fa arsala ila mala'i min Bani Najjar, maka Nabi mengutus pada pembesarnya Bani Najjar. Faqala, maka bersabda Nabi, ya Bani Najjar, thaminuni bihaitikum hadza. Kemudian Nabi mengutus orang untuk datang ke Bani Najjar, mengatakan, wahai Bani Najjar, berilah harga kebun kalian ini. Kebunmu ini harganya berapa? Nanti saya beli, ya, untuk membangun masjid. Kalau berkata mereka, la wallah, tidak, demi Allah, la naqulu thamanahu illa ilallah, kami tidak mencari harga kebun ini kecuali hanya kepada Allah. Artinya kebun ini tidak dijual. Ya, kalau memang mau dipakai untuk masjid ya, tapi sedekahkan, kami mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala Anas, faqala fihi ma aqulu lakum. Anas berkata, maka kebun itu apa yang kukatakan pada kalian, ya. Kuburul musyrikin, di situ ada beberapa kuburannya orang-orang musyrik. Wa fihi haribun,
dan di kebun itu banyak puing-puing bekas bangunan. Wa fihi nakhlun, dan di situ juga ada pohon kurma. Ya, artinya ini kebun ini luas, ada pohon kurma, ada bekas-bekas bangunan, ada kuburannya orang musyrik. Ya. Fa'amar, maka perintah siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam di kuburil musyrikin, dengan kuburannya orang-orang musyrik. Fanubisat, maka digali apa kuburan, artinya dipindah. Karena ini nanti dibuat masjid, maka kuburan ini dipindah. Kenapa? Karena tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Maka ini nanti dibangun, dipindah kuburannya. Wa fi kharbun, ya. Summa, kemudian bil kharbi fasuwiyat, dan puing-puing diratakan. Wa bin nakhli faquti'a, dan pohon kurma dipotong, ditebang. Ya. Fasaffu, maka membaris mereka an-nakhla, pada pohon kurma, kiblatal masjid, di depannya masjid. Pohon kurma ditebangi, kemudian ditaruh di depannya masjid, di tempat pengimaman maksudnya. Waja'alu, dan menjadikan mereka yawdadataihi, pada gawangnya masjid, al-hijarah, batu. Di misalnya di kotak gitu ya, terus dikasih pembatas pelepah pohon kurma itu cuma diratakan. Terus gawangnya ini juga dikasih batu, ini batu. Masjid zaman itu awal bangun itu ya begitu saja. Ini tanah lapang, terus dikasih pembatas kayu begitu, terus untuk pintunya kasih batu 2. Nah, itu seandainya kita melihat ada cerita orang Badui datang dan kencing di situ, ya, terus hanya disiram 1 ember. Kenapa? Memang itu pasir, tanah pasir. Ini bukan lantai seperti sekarang ini. Nah, waja'alu yanquluna as-sikhra wa hum yartazun, dan mereka memindahkan batu besar, ya, sambil bernyanyi-nyanyi, bersyair. Wan nabiyyu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'hum, bersama mereka. Wa huwa, adapun Nabi yaqul, Allahumma la khaira illa khairul akhirah. Ya, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Faghfir lil ansor wal muhajirah, dan maka ampunilah orang-orang ansor dan orang-orang muhajir. Nah, ini kadang-kadang Bapak Ibu sekalian kemudian dijadikan sebagai istilah. Ya, ini syair. Syair itu ungkapan kata-kata indah yang disusun, ya, karena syair ini levelnya kalau dalam bahasa Arab agak tinggi, ya, bahkan agak tinggi, kemudian diucapkan, ya, untuk menambah semangat. Nah, ini beda dengan lagu yang zaman sekarang yang ditambahi dengan musik, ya, tambah musik, joget-joget dan sebagainya. Nah, kalau ini memang syair, murni syair. Contoh syair itu kalau misalnya jenengan juga di YouTube namanya Syekh Mansur itu, syair. Beliau bernyanyi begini. Saukbilu ya khol, itu ya, yang itu namanya syair, tapi bukan lagu itu, bukan nyanyian, bukan musik. Yang diambil bab oleh Imam Bukhari di sini bahwa kalau membangun masjid di bekas kuburan, maka kuburannya diangkat dulu, dipindah dulu kuburannya. Tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Apalagi kuburannya dijadikan masjid, itu tidak boleh sampai disolati di situ dan sebagainya. Itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Babu sholati fi marabidil ghanam, babnya sholat di kandang kambing. Ini kalau memang tidak ada tempat lain, Bapak Ibu sekalian. Jangan kemudian jenengan sengaja datang ke kandang kambing untuk sholat, padahal di dekat situ ada musola. Mengerjakan sunnah, yaitu sunnah yang salah kaprah gitu ya.
memang nggak ada tempat lain di situ adanya yang memungkinkan dipakai sholat kandang kambing, ya udah sholat di situ, maksudnya gitu. Bukan berarti cari kandang kambing, karena ada kadang-kadang orang itu salah memahami dalil ya. Iya, ada sensasi. Saya pernah ketemu Bapak Ibu sekalian dengan sekelompok orang, saya nggak tahu dia dari aliran mana gitu. Bulan puasa itu sengaja naik kereta tanpa tujuan, terus naik kereta pokoknya ke sana. Loh, kok pada makan minum ini? Ini menjalankan sunnah Ustaz. Sunnah apa? Ya, kalau orang itu dalam paling kuntum fi safarin, ya, kalau dalam bepergian boleh nggak puasa? Lah ini kan saya bepergian, lah jenengan mau kemana? Ya cuma mau ke sana, naik kereta terus balik. Ini sunnah ya? Iya sunnah adanya. La haula wala quwata illa billah. Ini salah kajian orang ini. Sunnah bukan ngakali itu, Pak. Itu memang salah paham nih, Pak. Dia menganggap bahwa orang yang bepergian sunnahnya itu mokel, sehingga dia kalau bulan puasa sengaja safar untuk mokel, katanya ngerjakan sunnah, padahal puasa itu wajib. Puasa itu wajib, ya. Nah, wajib dengan sunnah ya, wajibnya dikerjakan. Bahkan dalam kondisi kita memang betul-betul safar karena keperluan dan masih mampu puasa, itu disunnahkan berpuasa. Kalau memang tidak mampu gitu ya, ini kalau tidak mokel ini pingsan ini, nah ini baru disunahkan untuk mokel. Seperti itu. Nah kalau perjalanan sekarang Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, ke Kalimantan naik pesawat itu seriusan tidur nyampe itu, ini di mokel barang. Ya, ke Malang itu jenengan naik kereta, naik travel itu ya AC full, masuk tidur bangun-bangun sunnah mokel ya. Ini salah kaprah dalam menjalankan sunnah ini. Jadi sunnahnya itu dikerjakan kalau memang tidak mampu. Nah, sama dengan seperti ini. Nabi pernah sholat di kandang kambing. Artinya boleh kandang kambing itu suci buat digunakan untuk sholat meskipun dia tidak bersih. Tapi karena memang kotoran hewan yang halal itu hukumnya tidak najis tapi kotor. Lah seandainya memang tidak ada tempat yang memungkinkan untuk sholat selain di situ, ya tidak apa-apa sholat di situ. Tapi kalau banyak tempat musola, masjid, ada rumah, terus ada kandang kambing, jangan bawa sejadah ke kandang kambing. Ini aneh ini ya. Ini orang salah paham terhadap sunnah ini. Nah, haddatsana Sulaiman ibnu Harbin qala haddatsana Syu'bah an Abi Tayyah an Anas qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iku yusolli fi marabidil ghanam. Nabi itu pernah sholat di kandang kambing. Tsumma sami'tuhu, lalu saya mendengar Anas berkata ba'da yaqul, setelah dia berkata kana yusolli fi marabidil ghanam qabla ayyubnal masjid. Nah, ini malah lebih lengkap lagi. Jadi Anas mengatakan Nabi itu pernah sholat di kandang kambing sebelum ada masjid dibangun. Nah ini, jadi sebelum ada masjid dibangun, Nabi pernah sholat di kandang kambing. Ya sekarang masjid banyak, musola banyak, malah cari kandang kambing untuk sholat. Nah ini keliru ini. Nah, bagus sholati fi mawadhi'il ibil. Boleh tidak sholat di tempatnya onta, di kandangnya onta. Haddatsana Shadaqah ibnu Fadl qala akhbarana Sulaiman ibnu Hayyan qala haddatsana Ubaydullah an-Nafi qala ra'aitu ibnu Umar yusolli ila ba'iri. Saya pernah melihat Ibnu Umar sholat ya di dekat untanya. Waqala, dan berkata Ibnu Umar, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Kata Ibnu Umar, saya pernah melihat Nabi mengerjakan itu, sholat di dekat untanya atau sekarang yang di kendaraannya. Selama itu memang tidak ada tempat yang lain. Babu man sholla
wa qaddamahu tanurun aw nar. Babnya orang yang sholat di depannya ada api atau tungku, aw syai'un mimma yu'badu, atau sesuatu yang disembah, fa'arada bihi Allah, maka dia menghendaki untuk menyembah Allah. Api itu adalah sesuatu yang disembah oleh orang Majusi. Ya. Kemudian orang Nasrani menyembah Isa al-Masih. Ya, ada yang lain menyembah misalnya patung apa gitu disembah. Boleh enggak kita sholat niatnya sholat kepada Allah, tapi di situ misalnya panjenengan datang ke gereja, kemudian di gereja ada patung, jenengan sholat di situ. Niatnya saya sholat ini nyembah Allah, tapi yang lain itu ada di depannya. Boleh enggak? Nah, kita baca hadisnya. Wa qala Az-Zuhri akhbarani Anas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam uridat didatangkan alayya atasku annaru api wa ana usolli, dan saya sedang sholat. Haddatsan Abdullah ibn Maslamah an Malik an Zaid ibn Aslam an Atha ibn Yasar an Abdullah ibn Abbas qala in khosafat gerhana apa asyamsu matahari fasalla maka salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsumma qala, lalu kemudian Nabi bersabda, uritu an-nar, saya diperlihatkan neraka. Falam ara manggoran, maka saya tidak melihat ada pandangan kal yaumi, seperti hari ini, waktu sama sekali, afdha'a, yang lebih jelek. Hari ini saya diperlihatkan neraka, dan itu adalah pandangan yang paling jelek. Ya, yang diambil bab oleh Imam Bukhari di sini. Kalau misalnya panjenengan sholat di depannya api, ini dikhususkan untuk api. Yang sebenarnya api ini disembah oleh orang-orang Majusi. Tapi panjenengan sholat di situ, tapi niatnya tidak menyembah api. Niatnya tidak menyembah api. Yang disembah adalah Allah. Api itu bukan yang disembah. Kalau di desa itu kan, di tempat saya dulu tidak ada lampu, adanya lampu yang blik. Ini mau sholat taruh depan situ. Selama kita tidak niat untuk menyembah api itu, maka itu boleh-boleh saja. Sebagaimana sabdanya Nabi, saya sholat terus ada api di depannya. Ya, kemudian Nabi juga bersabda, saya ketika sholat diperlihatkan api, tapi di situ Nabi tidak menyembah api, maka itu boleh-boleh saja. Tapi kalau gambarnya gambar bernyawa, patung dan sebagainya, itu memang ada larangan khusus itu ya. Larangan khusus, meskipun niatnya Allah, tapi di situ memang ada patung, itu tidak boleh. Tapi kalau Ustaz, kalau patung kan terbuat dari tanah liat atau batu keras, tapi ada yang seperti plastik itu kan ada. Iya, semuanya sama, hukumnya sama semua. Pokoknya patung atau balon dibentuk patung itu sama. Diusahakan tidak ya. Seperti kalau di rumah saya itu ada cucu saya itu seperti itu sapi. Kalau kita semua itu boleh di dalam rumah. Kalau di dalam rumah, ini kalau kita sholat terus di situ ada depannya itu tidak boleh. Ya, tapi kalau secara hukum tidak boleh ada sesuatu yang seperti bernyawa, binatang atau apa yang ada dalam rumah. Kalau dalam praktisi ruqyah itu tempatnya jin bersembunyi. Ada orang yang meruqyah sampai 1 jam tidak mari-mari. Kenapa ini? Dilihat ternyata di situ banyak patung. Coba keluarkan dulu patungnya. Begitu dikeluarkan, ruqyah 5 menit selesai. Ya, jadi memang dilarang. Bahkan ada hadis yang menyatakan malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada patung. Ya, ini berusaha untuk ini. Meskipun juga saya pernah membaca khusus untuk mainan anak kecil,
khusus untuk anak kecil itu ada rukhsah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah. Aisyah itu punya boneka, ya. Dia kalau kalau siap bermain dengan boneka, tapi kalau sudah malam maka bonekanya taruh di luar rumah. Iya, di rumah. Ya, nanti saya beritahu. Nah, memang agak susah Ya, ada. dihindari saat ini, apalagi anak-anak kecil tuh mainannya ya kayak gitu-gitu. Nah, Nabi itu sedangkan korden pintunya itu ada gambar bernyawa saja disuruh buka. Kembalikan itu. Tidak pantas di rumah saya ada begini. Nabi itu. Jadi menghindarinya hal-hal yang seperti itu. Nah, babu karohiyati as-sholati fil maqabir. Bab dibencinya, makruhnya sholat di kuburan. Jangan sampai kita ikut-ikutan mencari karomah dan sholat di kuburan. Kuburan itu bukan tempat cari karomah. Kuburan itu tempat mendoakan orang yang sudah wafat. Mencari karomah, cari wangsit. Ada teman saya itu dia pengusaha. Dia pergi ke kuburan orang solih gitu, ngambil tanahnya kemudian dijadikan sebagai jimat penglaris. Ketika dagangannya sudah mulai sepi gitu, terus ngomong ke saya mau ke daerah sana. Kenapa? Iya, mau ziarah. Hubungannya dengan dagangan. Ya ini kan saya perlu sana, saya dulu pernah berjanji kalau misalnya saya berhasil, saya akan menyembelih kambing di sana. Ini belum saya laksanakan nazarnya. Wah, itu siriknya double-double itu Pak. Kamu ke sana ngambil jimat sudah salah, ya nyari karomah salah, nyembelih di sana ya salah. Double-double itu. Loh, tapi itu kan orang soleh. Iya, itu orang soleh. Kamunya yang tidak soleh. Orang soleh tidak pernah dia mengatakan nanti kalau saya mati kamu cari karomah di kuburan saya. Nggak ada orang soleh yang ngomong gitu. Bahkan Nabi itu yang paling dikhawatirkan sebelum meninggal itu, dia ngomong, jangan jadikan kuburan saya sebagai masjid. Allah melaknati orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid. Jangan sampai kita ikut-ikutan dengan adat-adat yang seperti itu. Jadi kalau pasnya masuk kuburan itu bergerak di mana maksudnya pasnya atau ya berdoa. Yang pertama assalamualaikum ya ahlul kubur itu dan seterusnya. Yang kedua datang ke sana ya tudzakirul maut. Ya, yang kita datangi ke sana itu mengingatkan mati, bahwa orang yang di kuburan ini dulu pernah hidup, sekarang sudah mati. Saya nanti juga akan mati. Itu yang paling utama. Yang kedua doakan orang yang di sini, kita doakan mudah-mudahan Allah mengampuni dan sebagainya. Itu orang ziarah. Tapi kalau datang ke sana justru cari macam-macam, cari jodoh, cari persugihan, cari macam-macam, ini sudah keluar dari syariat Islam. Nah, apalagi berdoa kepada penghuni kubur, Mbah, jodohku tidak datang-datang, Mbah. Yang tidak punya jodoh, jangan di kuburan. Banyak-banyak ke masjid nih, Mbah. Ya. Haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya an Ubaidillah qala akhbarani Nafi an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu fi buyutikum min salatikum. Jadikanlah salat-salat kalian di rumah kalian. Rumah kalian ini maksudnya adalah salat sunnah. Jadi salat sunnah itu Bapak Ibu sekalian lebih afdol dikerjakan di rumah. Bahkan Nabi itu sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah subuh itu dikerjakan di rumah. Nanti setelah dia sholat baru ke masjid. Nah, tapi bukan berarti dilarang sholat qobliyah di masjid. Tapi afdolnya memang di rumah. Afdolnya.
Ya, sunnahnya Nabi seperti itu. Namun tidak dilarang kalau misalnya panjenengan khawatir ketinggalan terus ke masjid dulu, tidak apa-apa. Ya satu saja yang diniati sholat qobliyah. Misalnya di rumah qobliyah, kemudian di masjid diniati tahiyatul masjid atau yang lainnya, boleh. Tapi yang qobliyah itu cuma berokat saja. Iya, berokat saja. Nah, wala tattakhiduha qubura, dan jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan. Yang dimaksud rumah sebagai kuburan itu Bapak Ibu sekalian, itu adalah rumah yang tidak pernah digunakan untuk sholat sunnah dan tidak pernah digunakan untuk baca Quran. Itu berarti rumah seperti kuburan. Kenapa? Karena di kuburan tidak boleh baca Quran dan tidak boleh sholat. Nah, ini dipahami. Yang rumah kok sepi kayak kuburan, terus disetelnya musik. Oh, si bau antar disco. Ini sudah tidak kayak kuburan. Iya, tapi itu kayak diskotik gitu. Ya. Jadi rumah kayak kuburan itu bukan berarti rumah itu sepi, kemudian apa namanya tidak ada suara apa-apa, enggak. Akhirnya disetelkan musik sih bau antar. Maksudnya dengan musik banget terus jin pergi gitu. Enggak, maksudnya rumah yang dijadikan sebagai kuburan ini adalah rumah yang tidak pernah dipakai sholat sunnah dan tidak pernah dibacakan Al-Quran. Nah, ini bahasa perintah dari Nabi. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Kenapa? Kuburan itu tidak boleh sholat dan tidak boleh baca Quran. Nah, kalau ada rumah yang kemudian dia tidak dipakai sholat, tidak dipakai baca Quran, berarti rumah itu kayak kuburan. Nah, seperti kuburan. Nah, ini membantah pikiran orang-orang yang kadang-kadang saya perhatikan, bahkan saya pernah dengar langsung. Jadi ada orang itu rumahnya tuh di setel musik yang bauan terang, sampai tetangga-tetangga itu merasa terganggu. Ya, kalau ditanya kenapa kok banter-banter, daripada sumbung kayak kuburan. Bukan itu maksudnya kayak kuburan itu. Kemudian disetelkan musik ini bukan itu. Jadi dimaksud kayak kuburan itu karena tidak pernah dipakai ngaji, tidak pernah dipakai sholat. Nah, jazakumullah khairan. Ada waktu untuk bertanya jawab, dipersilakan. Monggo. Berarti bagaimana dengan hukumnya orang yang sholat di masjid itu yang kiranya ada kan sekarang itu malah kan ya kan sekarang itu memang akan di depan masjid atau di samping masjid apanya sekarang masjid itu dijadikan kuburan mungkin dari orang masjid nanti maunya berat kan nanti di masjid atau terus kita yang di situ bagaimana? Kalau misalnya kuburannya itu di luar bangunan masjid, itu tidak apa-apa. Iya, tapi kan dia di luar daripada bangunan masjid. Misalnya di samping sini kok kebetulan ada kuburan, itu kan di luar masjid. Nah, bangunannya, ya. Tapi kalau kuburannya di dalam masjid tidak boleh. Ya, di depannya. Nah, ya kalau selama itu di luar daripada masjid, maka ya tidak masalah. Cuman lebih baiknya kalau memang bisa itu ya jangan ada gitu. Cuman kalau memang umumnya gitu, selama dia tidak di dalam masjid tidak apa-apa. Oke. Sebelahnya kuburan, lalu dibuatkan musola. Sekarang itu banyak. Di dalam areal kuburannya apa di luar? Tapi di luar. Ya. Sama dengan yang tadi berarti. Pokoknya dia di luar kuburan. Kuburannya di luar masjid atau masjidnya di luar kuburan. Yang dilarang itu membangun masjid di atas kuburan. Nah, oke. Anu maka, berarti kalau
itu kalau rumah kalau nggak dibacakan Al-Quran atau sholat sunnah itu langsung kuburan. Tapi kalau seperti rumah saya dekat masjid, dekat musola, tapi bacaan Al-Quran itu di masjid atau di musola atau sholat sunnahnya di masjid. Tapi rumahnya nggak Iya itu kayak kuburan. Itu tetap kayak kuburan. Ya, jadi bukan masalah mepet dengan masjid atau tidak. Yang dipermasalahkan di rumah itu pernah dipakai sholat sunnah atau tidak, pernah dipakai baca Quran atau tidak. Nah, sebaiknya memang kita sholat sunnah itu di dalam rumah. Apalagi kalau rumahnya dekat masjid gitu ya. Sholat sunnahnya di rumah. Seperti Nabi itu sholat sunnah di rumah. Jadi dia begitu bilang adzan, Nabi sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu baru dia ke masjid bilang qomat. Ya, itu yang lebih baik. Yang mau adzan, Ya kalau mau adzan kan memang adzan setelah adzan harus sunat. iya boleh saja, artinya gitu. Intinya adalah rumah itu jangan sampai tidak pernah digunakan untuk sholat sunnah atau baca Al-Quran. Nah. Sholat apa? Sholat id. Sholat id di rumahnya siapa? Enggak, kalau masih ada silakan. Ustaz, kalau teman-teman kita yang berziarah untuk malam berkah itu gimana? Wali itu kan yang hatiku apa nak dialog malam berkah sih. Bahkan kita bagaimana Pak? Saya tidak punya pendapat, tapi kalau di dalam hadis-hadis yang sahih, ya, ini bukan pendapat saya. Hadis-hadis yang sahih menyatakan ziarah kubur itu tujuannya hanya 2. 1, mengingat kematian. 2, mendoakan orang yang di dalam kuburan. Lebih dari itu berarti tidak ada syariatnya. Bukan opsional, tidak boleh, tidak ada syariatnya. Nah, ini kebiasaannya memang gitu. Allah a'lam ya. Jadi jenengan tanya dalilnya dasarnya bagaimana ya. Utamanya saat berziarah kubur itu dunia itu gimana itu? Akan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi pol ya Pak ya. Gitu. Itu kenapa dikatakan lebih baik daripada dunia seisinya? Karena orang yang paling terakhir masuk surga, yang datang ke surga itu cuma ngesot, saking sedikitnya amalnya dan banyaknya dosanya. Setelah dia disiksa miliaran tahun di neraka, dia orang terakhir yang masuk surga. Lalu kemudian dia masuk surga sudah ada jatahnya. Kemudian bilang Allah, tamanna, berangan-anganlah. Kamu ingin apa? Akhirnya dia ingin ini sampai diingatkan oleh Allah. Ini lagi, oh iya, ini oh iya. Sampai kemudian Allah memberikan dia 10 kali lipatnya dunia. Ini orang yang paling miskin di surga itu mendapatkan 10 kali lipatnya dunia. Nek seandainya dia itu dihitung sholat qobliyah itu tidak pernah ngerjain yang lain, mungkin seumur hidup hanya pernah sholat qobliyah 10 kali. Ya, jadi pahala di surga itu memang sangat besar, ya sangat besar, sehingga dikatakan bahwa sholat subuh qobliyah pahalanya lebih besar pada dunia seisinya. Sama dengan ngaji seperti ini. Lawatun awrahatun fi sabilillah khairun minad dunya wa ma fiha. Niscaya sebentar saja di waktu pagi atau waktu sore kalian di sabilillah, termasuk di antaranya di majelis ilmu, maka itu lebih baik daripada dunia seisi. Allah Itu kan pahala yang tidak terputus-putusnya dan amalnya tidak terputus-putusnya itu gimana maksudnya? Itu namanya amal jariyah. Ya, amal jariyah, amal yang terus mengalir. Ada 3. Ya. Yang pertama shadaqatun jariyatun, sedekah yang mengalir. Contohnya adalah membuat masjid.
selama masjid itu masih terus dipakai, ada yang sholat, maka selama itu kita mendapat kiriman pahala. Itu namanya sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang ilmu yang diambil manfaatnya. Misalnya kita mengajarkan ilmu sholat, terus orang itu sholat, nanti dia ngajar anaknya, ngajar ini, ngajar ini. Selama ilmu kita itu dipakai, dan kita tidak tahu, tidak bisa mendeteksi ini ilmu saya ini siapa saja yang pakai. Selama ilmu kita yang pernah kita sampaikan itu dipakai, maka itu pasti kita mendapatkan kiriman pahala. Yang ketiga adalah waladun sholihun yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan. Anak yang kita ajari sholat, kemudian dia seumur hidupnya sholat, ngajari anaknya sholat, bisa dapat. Kalau ilmu pertukangan, saya mesti ngajari itu, terus dia punya pengalaman dari saya, dia terus keluarga bisa nafkahi keluarga, itu juga masuk. Ilmu yang bermanfaat, kalau memang itu digunakan untuk menafkahi keluarganya, ya itu tetap dapat pahala. Namun yang paling besar adalah yang dimaksud di sini adalah ilmu untuk amal. Ya, makanya anak itu usahakan jangan sampai bisa baca Al-Fatihah itu dari gurunya. Usahakan yang ngajari itu orang tuanya. Ya, gurunya yang ngajari, gurunya dapat pahala Al-Fatihah. Setiap anaknya baca Al-Fatihah, yang ngajari gurunya. Ya. Ya, segera nikah dulu. Segera nikah. Nanti kalau sudah nikah, ya berusaha. Nanti kalau sudah punya anak, segera dididik. Jadi lebih utama dari guru, utama dari orang tua. Iya, lebih utama dari orang tua ya. Orang tua terutama ngajari sholat dan ngajari ngaji itu sama orang tua. Kecuali kalau orang tuanya nggak bisa. Kalau orang tuanya tidak bisa, dia membiayai anaknya, ya juga dapat pahala. Gimana? Sekolah. Gimana, Pak? Baca mushaf maksudnya. Jadi baca Quran dengan baca mushaf beda ya. Baca Quran itu misalnya kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada mushaf, itu baca Quran. Tapi kalau kita baca mushaf, ini ada mushafnya. Nah, karena di zaman Nabi itu tidak ada mushaf, adanya Quran. Maka orang itu baca Quran itu kapan saja itu nggak apa-apa. Tapi kalau baca mushaf ini ada aturan-aturan. Terutama mushaf Quran itu tidak boleh ditaruh di bawah, taruh di, kita duduk di sini, Qurannya taruh sini, tidak boleh. Quran mengagungkan mushafnya. Nah, bagaimana kalau mushafnya dibuka? Selama memang niatnya mau dibaca, tidak masalah. Buka Quran ini kita baca, terus tidak ditutup. Selama memang niatnya mau baca. Ya. Yang tidak boleh itu adalah membiarkan Quran terbengkalai, terus dibuka gitu, terus dirobek-robek sama anaknya dan sebagainya. Ini tidak boleh, tidak menghormati mushafnya. Selama mau dibaca, dibuka, mungkin supaya gampang dikasih tanda, ditutup dan sebagainya, hal yang biasa saja, tidak ada masalah. Lagi ruang tamu ada foto. itu ikhtilaf ya. Ikhtilaf itu artinya ada perbedaan pendapat. Kalau ulama yang keras, foto itu termasuk at-tasawwur. Sehingga kalau ada foto, maka itu termasuk salah satu tempat bersembunyinya setan. Tidak, malaikat rahmat tidak mau, tidak masuk dan sebagainya. Itu ulama yang garis keras. Tapi ada juga yang mengatakan selama itu dipegang itu kok tidak berbentuk,
maka itu bukan termasuk tasawur. Allah alam. Jadi ada perbedaan pendapat di situ. Ketika kata-kata ikhtilaf itu maka kita boleh memilih salah satunya tanpa menyalahkan yang lain. Kalau saya sendiri memilih yang garis keras, tapi saya tidak menyuruh orang ikut garis keras. Kenapa? Karena saya khawatir. Nek memang ternyata begitu hukumnya, jangan sampai nyesal di hari kiamat. Maka saya tidak memajang foto keluarga di luar. Foto ya masukkan di album. Ada yang mau lihat bukaan album ini. Namun itu ya itu tadi ikhtilaf ya. Perselisihan kalau ada yang tetap macam aku seneng ya bu. Ingat ya. Ada lagi mungkin? Pak Ahmad belum nanya ya. Belum bisa ditutup ini kalau anak belum tanya. Oh enggak Pak? Mayat sebelum dimasukkan yang lahat itu sholat tidak ada. Dan itu gimana? Itu tadi sudah saya jelaskan bahwa satu-satunya sholat yang boleh dilakukan di kuburan adalah sholat jenazah. Kalau nanti bahkan suatu saat dia merasa kehilangan, ada orang tukang sapu masjid itu biasanya ada ini kok enggak ada, terus nanti tanya yang tukang sapu itu mana kok enggak kelihatan, udah meninggal belum kapan kemarin udah dikubur dan malam-malam, loh kenapa saya tidak diberitahu? Ya karena kami dan tidak enak memberitahunya kan remeh lah bahasanya gitu. Kayaknya Nabi datang ke kuburan dan sholat mensolati jenazah itu menunjukkan bahwa sholat jenazah di kuburan boleh. Maka dia Kalau ini saya mungkin penting sholat itu mungkin sudah tidak bagus. Itu diganti itu apa yang amal jariah itu apa tetap mengalir gitu. Mungkin membelikannya genteng. yang dengan tanya itu genteng pertamanya. Setelah itu kan nggak dipakai mungkin. Allahu a'lam ya. Allahu a'lam. Itu apakah masih mengalir terus pahalanya pada gentengnya sudah diganti? Maksudnya gitu ya. Allahu a'lam. Ini kan dulu ya genteng. Ini dulu genteng, ini diganti. Yang apakah dulu orang itu hanya gentengnya saja yang dibelikan atau sama yang lain-lainnya? Sama yang lain. Oh ya, sama yang lain. Yang urusan pahala kita tuh jangan hitung-hitungan, karena itu hal yang goib. Nanti ngitung lah genteng satu nggak ada terus pahalanya kemana nanti? Pokoknya kita tentang beramal jariah, urusan perhitungan pahalanya itu urusan Allah. Tidak usah dihitung-hitung bagaimana itu urusan Allah ya. Kata ya Pak. Ada lagi? Ibu-ibu mungkin ada yang mau nanya? Oh, jelas ya. Jazakumullah khairan. Banyak kemuliaan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.